A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah al-qa'imi bihuquqillah ma daqat illa wa farajah Allah. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, hari Jumat, hari yang berkah ini kita masih diberikan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa penuhi harimu dengan bersyukur supaya nikmat itu terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukuri nikmat itu dengan perbanyak ucapin alhamdulillah, dan gunakan nikmat itu sebagaimana nikmat itu memang untuk itu diciptakan oleh Allah, yaitu apa? Nikmat itu digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aktivitas kita pada hari ini dicatat oleh Allah taala sebagai amal ibadah. Dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua, para pemirsa, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang sebelumnya itu kita baca bagaimana kemudian baginda Rasul dalam suatu riwayat menjelaskan, ada orang nanya, "Ya Rasulullah, ausini wa berikan aku wasiat." Bahkan dalam riwayat yang lain, baginda Nabi, berikan aku amalan yang kalau aku lakukan amalan tersebut maka aku bakalan masuk surga. Oh, kata baginda Rasul apa? La taghdab, jangan marah. Lewat yang lain, la taghdab walakal jannah, jangan keseringan marah maka bagimu surga. Nah, ini pada pertemuan sebelum-sebelumnya kita baca bersama, sesungguhnya seorang muslim hendaknya menjauhi sifat marah. Nah, seorang muslim hendaknya menghiasi diri dengan sifat-sifat yang agung, sifat-sifat yang terpuji. Nah, lalu kemudian bagaimana? Oh, ternyata bagaimana seandainya terlanjur ini orang lagi marah, gimana? Namanya juga manusiawi, ya kan? Yang namanya manusia itu kadang marah, ya kan? Kadang senang, kadang ya macam-macam lah. Kan kayak roda berputar kata orang. Nah, gimana seandainya udah kedung dia lagi marah? Oh, kata para ulama, daf'ul ghadabi wa mu'alajatuh. Kita lihat kira-kira sebab orang marah itu apa aja kira-kira. Nah, kita lihat dulu. Oh, ternyata sebabnya orang marah banyak. Kadang diantaranya apa? Kadang diantaranya kasratul mizah, terlalu banyak canda, yang dimana candanya itu kadang ngebikin teman merasa tersinggung, marah teman berikutnya. Nah, itu kadang berikutnya itu kadang yang ngebikin marah itu kadang apa tuh? Oh, saling berbangga, cerita, orang bangga banget gitu nyeritain dirinya itu ini. Yang lain, wah kayaknya merasa tersaingi dan sebagainya. Hati-hati, itu kadang ngebikin orang marah. Tapi ingat kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuh ternyata di antara akhlak yang sangat baik itu orang yang bisa menahan dirinya. Kapan? Ketika dia marah. Nah, ar-ridha 'indal ghadab ini susah. Kadang orang ya, ketika dalam keadaan biasa gitu ya, semuanya baik semua. Tapi lihat, ketika dia marah sama orang tersebut, apakah dia masih mengatakan orang baik atau tidak? Kalau masih mengatakan orang itu baik, insya Allah masih sifatnya baik. Tetapi lihat, rata-rata sekarang tuh hati-hati. Makanya kata para ulama di sini, yang namanya orang kuat itu bukan orang yang bisa ngelawan banyak manusia, bisa ngenebas ngalahin banyak orang, bukan itu orang kuat.
Tetapi kata para ulama di sini itu apa? Yang namanya orang kuat itu adalah orang yang bisa menahan dirinya dari sifat marah, dari sifat yang tidak karuan. Kata baginda Rasul itu dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, "Laisa syadid fi sur'ah, innama syadid alladhi yamliku nafsuhu indal ghadab." Tuh, yang namanya orang keren, yang namanya orang hebat, yang namanya orang kuat menurut baginda Rasul dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, bukan sekadar yang hebat ngalahin banyak orang, kagak. Tetapi yang hebat, yang keren itu adalah mereka yang bisa ngelawan dirinya. Ketika pengen marah, dia tahan dirinya. Ketika pengen ngebuat maksiat, dia tahan dirinya, nggak ngebikin maksiat. Itu orang kuat, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikutnya, kira-kira apa sih obatnya marah itu? Atau seperti apa kira-kira kita lakukan ketika ada orang lagi marah nih? Kira-kira marahnya itu supaya nggak jadi-jadian marahnya, atau kita lagi marah nih, apa yang kita lakukan ketika lagi marah? Oh, para ulama mengatakan, pertama, ayyaruba nafsuhu wa yudabbiruha ala tahalli bimakarimil akhlaq. Kata para ulama, yang pertama, hendaknya cara kita untuk melawan sifat marah itu apa? Hiasi diri dengan akhlak-akhlak yang baik. Hiasi diri dengan sabar, hiasi diri dengan kelembutan, hiasi diri dengan sopan santun dan sebagainya. Bukankah baginda Rasul juga pernah marah? Iya, tapi lihat, marahnya baginda Rasul bukan karena perkara dunia. Enggak. Baginda Rasul itu marah kapan? Ketika ada orang yang itu ngerjakan maksiat dan itu bahaya untuk akhiratnya, baginda Rasul marah sama yang itu. Kalau perkara dunia, baginda Rasul tidak marah. Artinya apa? Ketika marah itu, kenapa baginda Rasul bisa seperti itu? Karena baginda Nabi menghiasi diri beliau dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang sangat luar biasa. Tuh, akhlak yang mulia itu enggak didapetin langsung-langsungan, enggak. Tetapi akhlak mulia itu kita dapetin dengan apa? Wah, melalui riyadhah, melalui latih diri kita. Latih supaya jadi orang yang hebat seperti itu. Nah, ini yang pertama. Dan tentunya akhlak-akhlak yang baik ini banyak banget. Akhlak-akhlak yang keren nanti banyak banget. Nah, oleh karena itu kata para ulama, ini nih yang pertama kali yang bikin orang kalau lagi marah, ingat bahwa marah itu dari syaitan, dan ingat obatnya apa? Hiasi diri dengan akhlak yang mulia. Ini pertama. Dua, ayathbita nafsu wa yudhabbitaha idza aghdaba wa tadhakkaru aqibatal ghadab. Tuh, wa fadlun kaumun ghaidh wal afwa 'anil musib. Tuh, dijelasin bahwa sesungguhnya cara yang kedua, ketika orang lagi marah, ingat kira-kira marah itu akibatnya bagaimana, dan ketika memaafkan orang kira-kira manfaatnya kayak apa. Itu yang kita ingat. Bukankah dalam Al-Quran itu dijelaskan sesungguhnya kata apa Allah SWT berfirman, yang namanya surga uiddat lil muttaqin. Apa itu? Disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, dalam surah Ali Imran 134. Apa artinya itu? Orang-orang yang bertakwa itu diantara ciri-cirinya, yang pertama sedekah. Siapa tuh sedekahnya? Diam-diam. Sedekahnya dalam keadaan ada ataupun dalam keadaan tidak ada. Berikutnya, memiliki dirinya ketika marah. Wal kadhiminal ghaidha, pengen marah, tahan dirinya. Pengen ini, tahan dirinya. Nah, itu tuh yang kedua, sifat orang yang muttaqin. Tuh, ingat kira-kira apa yang didapetin sama orang yang bertakwa. Di antara sifat takwa dalam ayat tersebut apa? Menahan diri ketika pengen marah. Tuh, wal 'afina 'anin nas, gemar maafkan orang lain. Artinya apa? Orang yang pengen marah, kalau pengen marah, lihat bagaimana akibat dari marah itu.
Dan ingat bagaimana kemudian manfaatnya menahan diri dari sifat marah itu. Apa manfaatnya? Uiddat lil muttaqin. Surga baginya. Bagi orang yang gimana? Bagi orang-orang yang bertakwa. Ciri-cirinya nahan diri ketika lagi marah. Tuh, kata bagian apa? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bahkan dalam riwayat yang lain, man kadhuma 'abdun lillah illa muli'a jawfuhu imana mala'ahu Allah amnan wa imana. Nah, dalam riwayat yang lain, man kadhuma ghaidan wa huwa yastati' an yanfidhahu da'ahu Allah yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu fi ayyil huri sya'a. Siapa saja, dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Daud, Imam Ahmad bin Hanbal, dalam riwayat Imam Ibnu Majah menjelaskan, siapa saja yang bisa menahan dirinya, pengen marah, dia tahan dirinya nggak marah. Padahal dia bisa untuk membalasnya, tapi dia tahan dirinya. Apa tuh yang dapetin? Masya Allah, di akhirat itu dia bakalan dipanggil, sini ente kesini. Setelah dipanggil itu bagaimana? Dia suruh ngemilih, hatta yukhayyirahu fi ayyir huli sya'a. Dia pilih, ente pilih tuh, kira-kira ente maunya bidadari yang kelas apa maunya? Pilih. Allah kasih pilihan bagi siapa yang menahan diri dari sifat marah itu. Di akhirat diberikan pilihan. Ente mau bidadari berapa? Mau bidadari yang mana? Mau bidadari yang kelas berapa? Pilih aja mana mau, kata Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Ini bagi siapa? Bagi orang-orang yang menahan dirinya ketika mau marah. Padahal dia mampu untuk marah. Ini didapetin. Tuh. Berikutnya didapetin oleh Allah orang yang suka menahan diri dari marah. Itu apa? Mala Allahu amnan wa imana. Allah berikan rasa aman dan keimanan terus bertambah. Ini rasa aman ini, wah, semua orang kita rasa semua orang butuh aman ini. Kalau seandainya kata-kata aman ini dijual tuh di pasar, dijual di kios-kios, kayaknya banyak orang yang mencari sifat apa tuh aman ini. Kenapa? Tidak semua orang diberikan rasa aman, tentram dalam hatinya. Tuh, diberikan bagi siapa? Bagi orang-orang yang salah. Satu orang tersebut yang bakalan diberikan iman dan aman ini adalah mereka yang menahan dirinya dari sifat marah tersebut. Allah tanamkan pada dirinya rasa aman, tentram. Tuh, duit kurang-kurang dikit, adem anyem tuh rasanya. Nah, kurang-kurang sehat sedikit, nggak ngomel tuh. Kenapa? Tetap hatinya aman. Sifatnya apa diantaranya? Ternyata dia gemar menahan dirinya ketika lagi marah. Padahal dia bisa untuk membalas kemarahan tersebut. Ternyata dia tahan dirinya. Allah berikan dalam hatinya rasa iman yang kuat. Kemudian rasa ketenangan jiwa yang sangat luar biasa. Tuh, makanya kata para ulama nih, kalau pengen marah, ingat apa mudaratnya kalau marah, dan ingat apa manfaatnya ketika menahan diri dari kemarahan tersebut. Kenapa? Timbang dengan baik. Ketika udah ditimbang, oh ternyata pasti yang menang itu udah, saya nggak marah aja deh. Tuh, ya kan? Kadang orang tua, kadang ngomel macam-macam, akhirnya belakangan dia baru mikir. Nah, dalam kitab karangan Imam Al-Ghazali yang namanya Muslim yang cakep itu, tuh Muslim yang keren itu, yang bagaimana yang yang ngejadikan hatinya duluan baru mulutnya. Kalau yang mukmin yang keren itu mulutnya dulu baru hatinya belakangan. Artinya apa? Ketika mau ngomong, ketika dia mau marah, dia mikir dulu dengan baik. Kira-kira kalau marah seperti apa kira-kira akibatnya? Kalau ngomong ini kira-kira apa mudarat, ada apa manfaatnya? Itu orang mukmin yang baik. Tapi kalau orang mukmin yang nggak baik, nggak keren, ngomong dulu, marah dulu, entar belakangan apa tuh mikirnya. Nah, ini biasanya bagi siapa? Bagi orang-orang yang mukmin yang nggak keren kayak begitu, kata Imam Al-Ghazali. Nah, berikutnya ketika mau marah atau ketika sedang marah, apa katanya? Al-isti'adzatu billahi minasyaitonir rajim. Hendaknya perbanyak baca ta'awudz. Kenapa? Marah itu dari syaitan. Maka hilangkan, jauhkan syaitan itu dengan baca apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tuh, dalam riwayat Imam Bukhari Muslim dijelaskan,
Istadda rajulani 'inda an-nabi wa ahaduhuma yasubbu sahibahu mughdiban faqad ihmarra wajhu faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid law qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, ada dua orang ngelapor sama baginda Rasul. Yang satunya lagi marah besar sama yang satunya. Sambil ngomong, rupanya merah-merah wajahnya. Yang namanya orang merah wajahnya itu marah besar gitu ya sama saudaranya. Kata baginda Rasul, mau nggak kalian saya ajarin? Ajarin apa ya Rasulullah? Ajarin perkataan yang dimana kalau engkau ucapin perkataan itu, maka apa yang ada pada dirimu ini, sifat marahmu bakalan hilang. Kata baginda Rasul, apa itu? Ya udah, kalau gitu ente baca law qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, marahmu bakalan cepat hilang. Tuh kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari Muslim. Tuh, gampang. Kalau orang udah tahu obatnya, santai. Kalau orang udah tahu caranya, aman. Tuh, kadang orang tuh macam diremonin. Kadang tuh ketika marah itu semua kampung binatang semuanya keluar. Semua ucapan-ucapan yang dulu-dulu kesalahannya dulu diungkapin semuanya. Hati-hati, jangan seperti itu. Tuh, berikutnya. Taghyirul halati allati huwa 'alaiha halal ghadab. Ketika sedang marah, maka coba ubah keadaan. Artinya apa? Mungkin ketika marah dalam keadaan berdiri, coba duduk. Kalau marah dalam keadaan duduk, coba berdiri atau tidur. Marah lagi dalam keadaan tidur, coba berbaring aja. Udah padam langsung. Terlelap langsung, tidur enak langsung. Dalam mimpi marah lagi, kebangetan kalau dalam mimpi lagi marah. Tuh, katanya apa? Kalau marah dalam keadaan berdiri, duduk. Ubah keadaan marah tersebut. Kenapa? Dalam riwayat Imam Abu Dawud, riwayat Ahmad bin Hanbal, idza ghadaba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis wa fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji' wa dhalika li anna al-qa'im muntahi lil intiqam wa aqrabu ilayhi wal jalis wal mubtaji'u ab'adu anhu. Tuh, kenapa seperti itu? Baginda Rasul dalam suatu riwayat menjelaskan, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, riwayat Imam Abu Dawud, riwayat yang lain dijelasin. Ketika salah satu di antara kalian ada yang marah, ketika marahnya dalam keadaan berdiri, maka hendaknya duduk. Ketika marah dalam keadaan duduk, hendaknya berbaring. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, adab yang berikutnya ketika sedang marah. Nih, perhatiin. Apa itu? Ketika ada orang yang sedang marah, maka satu, di antaranya berikutnya, tarkul kalam. Jauhkan perkataan yang macam-macam. Jangan banyak omong ketika sedang marah. Kenapa? Biasanya itu orang kalau lagi marah ngomong macam-macam, ngomong gak karuan, ucapan yang keluar itu bukan menyelesaikan masalah biasanya, tetapi biasanya menimbulkan masalah baru. Makanya dalam riwayat tersebut, dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, baginda Rasul menjelaskan, idza ghadaba ahadukum falyaskut, qalaha thalathan. Ketika ada salah satu di antara kalian yang marah, maka hendaknya diam, jangan banyak omong, jangan banyak bicara, kata baginda Rasul. Ketika ada yang marah seperti itu, diam. Kenapa? Lihat tuh, kalau orang lagi marah, pasti ngomongnya ngelantur kayak gitu. Pasti ngomongnya kadang ada yang tersinggung. Pasti ngomongnya kadang nggak nyelesain masalah. Tapi yang tadi sukanya menimbulkan masalah baru. Makanya baginda Rasul menjelaskan, udah kalau ente lagi marah, diam, kata baginda Rasul. Lebih baik diam. Tuh, baginda Rasul gimana sih model marahnya baginda Rasul? Baginda Rasul itu kalau marah, baginda Rasul kalau lagi marah, nggak banyak omong. Baginda Rasul kalau lagi marah, di sini ada tandanya. Antara dua alis beliau itu di sini kelihatan gitu. Kayak urat begitu di sini. Itu kelihatan.
Kalau para sahabat ngelihat ada tanda urat di sini, wah, sahabat nggak berani macam-macam. Oh, tandanya baginda Rasul lagi marah. Baginda Rasul lagi ada yang perkara yang itu bikin baginda Rasul nggak enakan. Tuh, Masya Allah. Tapi baginda Rasul nggak banyak omong ketika sedang marah tersebut. Masya Allah, tabarakallah. Makanya di sini dijelasin tuh, lianna rubbama takallam bi kalamin qubila alaihi bima yazidu min ghadabihi atau takallam bi kalam yandum alaihi ba'da zawal ghadabihi li'annahu ma kana yuhibbu an yasdira minhu. Tuh, karena kadang ketika marah itu ucapan yang keluar nggak karuan, yang ngebikin nanti setelah marah itu dia mikir, oh ternyata ucapan saya tadi salah. Setelah marah, dia ngucapin, saya keliru tadinya. Padahal udah disebutin. Hati-hati. Bahwa sesungguhnya kalau ada yang seperti itu, makanya perhatikan benar. Orang tuh kalau pengen ngomel, kalau pengen ngomong itu, lihat. Dalam suatu kitab itu dijelasin, kurang lebih ada 15 musibah yang didapetin sama orang yang suka ngomong banyak. Apalagi ngomongnya ketika marah. Masya Allah, tabarakallah. Hilangin sifat itu, kata baginda Rasul, jangan banyak ngomong. Tuh, berikutnya, di antara cara kita ketika orang ketika lagi marah tuh bagaimana? Al-wudu. Hendaknya ketika marah ambil air wudu. Kenapa bisa seperti itu? Wa dzalika annal ghadaba yuthiru hararah fil jismi. Karena sungguhnya marah itu, kata para ulama di sini, biasanya ngenimbulin panas dalam jiwa. Panas nih, apa namanya nih? Tubuhnya orang kalau lagi marah. Tuh, fayami'ud damu wa yafuru wa yahdutsu suratal jism. Tuh, kadang itu yang ngebikin raut muka orang beda ketika lagi marah. Lihat aja, ketika senyum enak dipandang. Tapi ketika lagi marah, waduh, ngelihatnya takut gitu. Ngelihatnya nggak enak gitu. Ngelihatnya, wah kayak gimana gitu. Nih, hati-hati. Nah, kemudian biasanya orang yang kayak begitu, darahnya naik. Makanya kata baginda Rasul nih, wal ma'u yabriduhu fayaudu ila tab'ihi. Maka dari itu ketika ada orang marah, raut mukanya beda, darahnya naik, kemudian tubuhnya merasa panas. Maka oleh karena itu dinginkan semua itu dengan apa? Dengan berwudu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Makanya oleh karena itu dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal jelaskan, annahu sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbatin lahu, ala innal ghadaba jamratun tatawaqqadu fi qalbi ibni Adam. Hati-hati, sesungguhnya yang namanya ghadab itu jamrah, itu sesuatu yang ngabikin hati ini merasa kagak karuan, ngabikin hati ini sumpah, ngabikin hati ini keras, ngabikin hati nggak karuan. Hati-hati. Masya Allah, tabarakallah. Hadha ma'a mulahadati anna al-wudu'a ibadatun fiha dzikrullah azza wa jal wa yakhnusu 'indaha syaitan alladhi yuzka nar al-ghadab fil insan. Tuh, kenapa juga seperti itu? Oh, kita lihat yang namanya marah, yang namanya sifat nggak jelas, yang namanya maksiat, itu kadang dari tipu daya syaitan. Maka marahnya orang, panasnya orang ketika marah itu dari syaitan dijelaskan. Maka hilangkan sifat kemarahan itu, hilangkan darah yang naik itu, hilangkan panasnya itu dengan apa? Dengan berwudu. Kenapa? Karena itu dari syaitan. Maka kalahkan syaitan itu dengan berwudu. Tuh, kenapa dalam riwayat Imam Abu Dawud dijelaskan, innal ghadaba minasyaiton. Sesungguhnya marah itu dari syaitan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar. Dan syaitan itu diciptakan oleh Allah dari api neraka. Nah, faida ghadaba ahadukum falyatawadda. Maka oleh karena itu, ketika ada salah seorang di antara kalian yang pengen marah, maka hendaknya berwudu. Kenapa? Karena dia marah itu dari syaitan, syaitan dari api. Maka oleh karena itu kalahkan api itu dengan air. Air apa? Air wudu. Tuh kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu insya Allah kadang kita nih sebagai manusia tidak terlepas dari sifat ini. Sifat apa? Sifat marah tersebut. Maka jangan disalahkan marahnya.
Tetapi kita lihat bagaimana akhlak kita ketika marah. Seperti apa kita kira-kira adab kita ketika kita lagi marah. Oh, supaya dapat pahala ketika lagi marah, penuhi, hiasi diri dengan adab yang 6 tadi. Pertama sekali lagi apa? Oh, lihat, hiasi diri dengan akhlak yang baik. Sabar. Kedua, apa akhlaknya? Oh, kira-kira manfaat marahnya apa aja? Mudarat marah itu apa? Fikirin baik-baik. Sehingga kalau udah mikir, wah nggak ada saya dapetinnya kalau marah, takut kita marah. Tuh. Yang ketiga, perbanyak a'udzubillah minasyaitonirrajim. Berikutnya, taghyirul hal, ubah keadaan kita, ubah keadaanmu ketika lagi marah. Tuh. Berikutnya, jangan perbanyak ngomong kalau lagi marah. Terakhir kata para ulama di sini, hendaknya ketika lagi marah itu ambil air wudhu, sholat sunnah 2 rakaat, aman insya Allah. Tuh. Kemudian emang gak boleh marah ya? Boleh. Al-ghadabu lillahi ta'ala. Boleh kita marah. Ketika apa sih tandanya orang marah karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada orang nih ngerjainnya gak karuan. Nah, ini ada orang ngajain gak karuan, dia marah. Yang dimarahin perbuatannya, bukan marah sama orangnya. Orangnya tetap disayangin, tetapi dia marah sama perbuatannya. Itu tanda orang biasanya marah karena Allah. Kadang orang juga marah karena Allah. Bagaimana? Dia berikan orang nasihat, dia tahu itu orang kagak karuan, dia berikan nasihat, tapi nasihatnya diberikan, dia ngomong pakai 4 mata sama itu orang. Itu tandanya orang marah karena Allah. Beda sama orang tuh. Kadang Masya Allah tabarakallah ketika ngelihat orang kagak karuan, wow, dia marah, dia kasih tahu orang nasihat. Nasihatnya di depan orang banyak lagi. Yang tadinya orang merasa gimana gitu, malah jadi lagi nggak karuannya. Kenapa? Nasihatnya bukan pada tempatnya. Tuh, maka oleh karena itu, nenek di antara adab-adab kita ketika lagi marah, penting kemudian kita memiliki hal ini. Nah, mungkin ada mohon maaf ya, terutama mungkin bagi ibu-ibu nih, teman-teman banat, teman-teman perempuan, mohon maaf ketika datang bulan biasanya tensinya beda. Oh, cepet marah. Beda lah. Beda karena ini lagi sakit kan. Makanya fahami ini dengan baik. Nah, supaya apa? Jangan salah arah. Nanti supaya tahu rumusnya, kalau lagi marah, oh begini loh, seperti itu kurang lebih. Nah, maka oleh karena itu, inilah diantara yang kita dapatkan dari hadis ini, mengajarkan kepada kita, baginda Rasul mengajarkan kita seperti apa kira-kira, dan para ulama ngajarin kita juga, supaya apa? Supaya jangan sampai marah itu menjadi musibah dan petaka. Yang namanya sifat marah, petakanya bukan sekedar dunia aja, tapi petakanya kalau nggak karuan akhirat juga nggak karuan. Makanya hati-hati itu ya. Nah, oleh karena itu ini nih dijelasin kepada kita oleh para ulama, tentunya melalui hadis-hadis yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pantas dalam riwayat itu baginda Rasul menjelaskan, la taghdab walakal jannah. Jangan cepat-cepat marah, insya Allah bagimu surga. Nah, inilah diantara pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis yang nomor 16 dari kitab Al-Wafi, syarah dari Arba'in An-Nawawiyah, karangan Syekh Mustafa Dib Al-Bugha dan Syekh Muhyiddin Mustawa. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan-pertemuan berikutnya, yaitu pada hadits yang nomor 17. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.